Shalom para pemirsa yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda di dalam program kita Beyond Success. Kali ini saya akan membahas dari judul buku saya, yaitu Karisma versus Karakter. Kita sudah melewati 3 episode sebelumnya. Kita bicara mengenai pelayanan dan kehidupan dalam episode pertama. Kemudian apa itu karakter dalam episode kedua. Dan di dalam episode ketiga saya berbicara mengapa karakter itu penting. Dan sekarang kita akan membahas karisma versus karakter. Karena saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang salah mengerti antara karisma dengan karakter. Orang banyak melihat hanya unsur karismanya, lupa akan unsur karakternya. Sebaliknya, ada orang yang memperhatikan karakternya, tidak memperhatikan karismanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaikan sebuah produk, kalau saya ibaratkan produk, maka karisma itu adalah sebuah kemasannya. Ini yang membuat produk itu mempunyai daya tarik, sehingga orang mau membeli produk itu. Kemasannya menarik, sedemikian rupa orang mau membeli. Bukankah Anda dan saya kadang-kadang ketika kita ada di satu toko, kita tidak membutuhkan produk itu sebenarnya, tapi karena kemasannya menarik, kita melihat, bagus, kita beli juga, hanya karena kita melihat daya tarik dari kemasan tersebut. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, karakter itu adalah isi produk itu sendiri. Jadi sebenarnya itulah nilai esensi atau nilai manfaat dari produk itu. Nah, saudara, orang sering bertanya, kalau demikian Pak, kan kita butuh produknya. Setelah produknya kita beli, kita buang kemasannya. Saya katakan betul. Tetapi kalau Anda membeli produk misalnya makanan kalengan, apakah Anda akan beli makanan kalengan yang Anda tahu sudah bocor? Berarti kemasan itu perlu, saudara. Kemasan itu penting, isinya juga penting. Saya yakin kalau isinya bagus, pasti kemasannya nggak mungkin jelek. Betul tidak, saudara? Seandainya, masa sih kalau Anda membeli, katakanlah membeli berlian yang harganya mahal di toko berlian, mana mungkin dibungkus pakai kertas koran? Nggak mungkin. Pasti dibungkus dan bungkusannya saja mahal harganya. Itulah sebabnya saya yakin karisma dan karakter bukan untuk dipertentangkan, tapi dua-duanya harus dikembangkan secara baik. Saya percaya karisma adalah pemberian dari Tuhan. Tuhanlah yang memberi. Kita tidak bisa mengupayakan, baik dengan kekuatan kita, dengan doa kita barangkali, dengan puasa kita barangkali, dengan pelayanan kita. No, kita tidak bisa lakukan itu. Karena sepenuhnya Alkitab mengatakan bahwa karisma adalah pemberian, karunia-karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Sementara saudara, jadi berarti karisma itu adalah kita terima dari Tuhan. Sementara karakter itu bukan kita terima, justru kita persembahkan ke Tuhan. Apa yang ada dalam diri kita, buah-buah kehidupan, buah pertobatan, inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah karakter. Jadi kalau demikian, karisma menurut saya lebih banyak berkaitan dengan tugas pelayanan saudara. Tuhan berikan karisma sebenarnya agar supaya pelayanan saudara, pelayanan saya selama di atas muka bumi ini menjadi efektif. Sehingga Anda tidak melayani dengan kekuatanmu, tapi Anda melayani dengan kekuatan supranatural yang dari Tuhan. Sehingga Anda menjadi lebih efektif, Anda bisa berdampak oleh karena tugas pelayanan itu diberikanlah karisma dari Tuhan. Sementara karakter merupakan suatu jaminan Tuhan mengenal Anda. Dan disitulah nama Anda tercatat di sorga. Matius 7 dengan jelas mengatakan pada hari terakhir orang yang dipakai dalam karisma Tuhan luar biasa mengatakan Tuhan, 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 aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Berarti Tuhan mengenal saudara, mengenal saya bukan dari karismanya, tapi dari karakternya. Tapi orang-orang melihat saudara, melihat saya dari karismanya. Nah, dari situ saudara, saya katakan bahwa karisma tidak berkaitan dengan kedewasaan rohani seseorang. Saudara jangan berpikir karena orang yang dipakai dalam karisma yang luar biasa, berarti rohaninya sudah dewasa. Tidak harus selalu demikian. Kenapa? Karena sekali lagi, karisma adalah pemberian dari Tuhan. Jadi bisa saja Anda baru melayani Tuhan, Anda baru bertobat, Anda mungkin baru 1 minggu ikut Tuhan. Nah kalau Tuhan mau memberikan karisma, siapa yang bisa larang? Nggak ada yang bisa larang, saudara.
Jadi dalam satu minggu, walaupun kerohanianmu belum dewasa, kerohanian kita belum dewasa, Tuhan bisa berikan karisma. Jadi tidak menggambarkan itu adalah Anda punya karakter. Karisma tidak menggambarkan itu menjadi kedewasaan rohani saudara. Demikian pula tidak berkaitan dengan karakter saudara. Bahkan karisma tidak berkaitan dengan kebenaran pengajaran, doktrin yang Anda sampaikan. Anda boleh sampaikan satu kebenaran seperti apapun. Kalau Anda katakan saya punya karisma, tidak menjamin apa yang Anda ajarkan atau saya ajarkan itu betul. Karena itu saudara, karisma bukan jaminan. Karisma bukan ukuran yang tepat untuk mengukur kehidupan ataupun karakter seseorang. Termasuk karakter kita. Karena itu saudara, ada sesuatu yang menarik yang saya ingin Anda perhatikan baik-baik. Karisma bisa melimpah di dalam kehidupan jemaat yang karakternya sekalipun tercela loh. Saudara, kalau Anda tahu, jemaat Korintus adalah jemaat yang dipenuhi oleh 9 karunia-karunia Roh Kudus. Rasul Paulus mencatat operasional karunia-karunia Roh Kudus dengan detail di dalam kitab Korintus itu. Tetapi ada satu ayat yang Paulus katakan. Mari kita buka 1 Korintus pasal 5. Bagi Anda yang membawa Alkitab, saya minta Anda perhatikan baik-baik. Ini ada satu kata satu tulisan Rasul Paulus yang cukup menyentak kita di tengah-tengah jemaat yang melimpah karunia Roh Kudusnya. 1 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Perhatikan. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu apa percabulannya? Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berarti saudara, anak tidur sama mamanya sendiri. Nah ini tidak pernah terjadi di dunia di bangsa-bangsa lain kata Rasul Paulus. Sementara karismanya luar biasa. Jadi tidak heran di dalam jemaat yang karakternya tercela, karisma bisa melimpah. Demikian pula saudara, dapat melimpah di dalam hidup seorang hamba Tuhan yang karakternya bercela. Bukankah Simpson juga seperti itu? Kalau Anda baca dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1-3, kita tidak perlu buka ayatnya. Anda baca nanti. Saudara, Anda melihat bagaimana Simpson yang tidur dengan perempuan pelacur, saudara. Semalaman dia ditunggui oleh musuhnya. Tapi besok paginya, sebelum musuhnya tahu, dia angkat itu pintu gerbang. Dia bawa itu ke gunung. Nah berarti saudara, sementara malamnya dia tidur dengan pelacur, tapi dia punya karisma masih ada. Berarti karisma bisa melimpah di dalam kehidupan seseorang yang karakternya bercela. Itulah sebabnya bagi saudara, bagi saya, bagi kita umat Tuhan, harus hati-hati. Jangan sampai kita berpikir, karena Tuhan pakai kita di dalam karisma yang hebat, lalu kita berpikir Tuhan menyetujui semua karakter kita yang bercela. Karena kita berpikirnya begini, kalau Tuhan tidak berkehendak, masa terjadi karisma yang hebat? No, Tuhan tetap menghormati firman dan tetap menghargai apa yang dia mau kerjakan. Itulah sebabnya bagi Anda dan saya, kita semua pelayan Tuhan, yang karakternya bercela di tengah pelayanan, itu seperti bom waktu, suatu hari akan meledak. Karena saya percaya karakter akan menentukan ketepatan kita, kemurnian kita, di dalam mengerti firman dan mendengar suara Tuhan. Tahukah saudara, kalau karakter Anda bercela, Anda akan mendengar suara Tuhan berbeda. Salah. Bukankah dalam episode sebelumnya saya katakan Bileam seperti itu? Tahukah Anda juga bisa mengutip ayat firman Tuhan ini, dan menggunakannya sesuka hatimu, oleh karena karakter yang tidak betul. Karena itu saya bisa memanfaatkan ayat firman Tuhan ini karena hati saya yang serakah. Hati hidup saya yang tidak benar. Saya bisa pakai ayat ini untuk mengendalikan saudara dan memperoleh apa yang saya mau. Itulah sebabnya karakter itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena karakter adalah kualitas batin kita. Karakter yang menentukan kehebatan karisma. Itu yang saya sudah katakan saudara. Yang menentukan pekerjaan kita adalah karakter kita. Nah saya mau ingatkan sama saudara. Perhatikan baik-baik sebelum saya membahas lebih jauh lagi. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan bahwa setiap orang yang baru bertobat bisa saja dipakai oleh Tuhan di dalam karisma. Perhatikan baik ya. Saya minta Anda perhatikan baik-baik. Ketika Anda baru bertobat, level Anda, kerohanian Anda mungkin baru sampai di sini, di batas ini. Baru bertobat. Lalu Tuhan pakai Anda dalam karisma. Ketika karismamu dipakai, Anda melatih karismamu, apa yang terjadi? Karismamu meningkat.
Ketika karismamu meningkat, apa yang terjadi? Orang makin suka dengan Anda. Karena karismamu makin hebat. Katakanlah Anda dipakai dalam kesembuhan. Atau kata-kata profetik. Kata-kata nubuatan. Orang diberkati dengan kata-kata Anda. Maka orang makin mencari Anda. Lalu makin Anda gunakan karisma itu, makin tajam, saudara. Akibatnya apa? Levelnya naik lagi ke atas berikutnya. Begitu bukan, saudara? Dari level ini naik ke level berikutnya, naik lagi ke level berikutnya. Karena apa? Karena dengan demikian, Anda punya pelayanan makin tajam lewat karisma. Tapi, yang terjadi adalah, karakter Anda tidak pernah mengalami pengembangan. Sehingga terjadilah gap antara karisma di sini dengan karakter di sini. Terjadi gap. Setan tidak akan masuk dalam hidup Anda ketika karismamu masih dalam level yang rendah. Kenapa? Karena dia tahu pengaruhmu belum terlalu banyak. Tapi ketika karisma Anda sudah begitu hebat, mempengaruhi banyak orang, dia akan masuk di tengah-tengah saudara. Di mana gap itu terjadi. Disitulah kehancuran pelayanan kita. Itulah sebabnya mengapa Anda harus menjaga hidup ini tetap seimbang antara karisma dengan karakter. Hal yang penting Anda harus perhatikan. Karisma bukan tujuan akhir. Bukan. Karena karisma suatu ketika kita masuk ke sorga bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan karisma kita lagi. Karisma yang Tuhan berikan pada kita. Karisma bukanlah tolok ukur, bukan standar untuk mengukur sesuatu. Seperti tadi saya katakan, bukan ukuran untuk kedewasaan ataupun kebenaran doktrin seseorang. Tapi karakter justru adalah tujuan akhir kita. Karena Tuhan mau supaya kita serupa dengan Tuhan. Ada satu hal yang Anda perlu perhatikan. Ministry atau pelayanan bukanlah untuk mengekspresikan siapa kita. Dengar baik-baik. Ministry atau pelayanan bukanlah untuk mengekspresikan siapa kita. Tapi pelayanan adalah sarana Tuhan untuk membentuk kita lewat pelayanan serupa dengan Dia. Karena target Tuhan adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan. Rupa Kristus boleh nyata dalam hidup kita. Karakter adalah buah yang dicari oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara, Anda dan saya harus perhatikan baik-baik. Ya. Nah pertanyaan saya sekarang, kok bisa karisma melimpah di tengah-tengah kehidupan orang yang karakternya bercela? Saya pernah tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan pakai orang lain yang hidupnya di dalam kekurangan dosa dan sebagainya, karismanya begitu hebat? Saudara mau tahu, Tuhan pernah menjawab satu hal yang membuat saya tidak bisa berkata apa-apa. Seharusnya engkau tidak bertanya, kenapa aku pakai mereka? Harusnya engkau tanya, kenapa aku pakai engkau? Dari situ saya baru sadar bahwa ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Tuhan masih memberikan karismanya di tengah orang-orang yang punya karakter yang tidak bercela, maksud saya. Karena apa? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu pertama. Yang kedua, sesuai dengan Roma pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayatnya dengan cepat. Mari kita buka Roma pasal 2. Anda harus perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tapi saya baca ayat 4-nya saja. Oke? Di dalam ayat 4 firman Tuhan bilang begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi Tuhan izinkan kita hidup seperti, walaupun karakter kita jelek, Tuhan masih tetap pakai. Sebenarnya apa? Karena Tuhan punya panjang sabar, kemurahan. Dia tunggu kita. Kapan Anda dan saya bertobat? Jadi Tuhan tetap mau pakai kita. Karena dia punya kesabaran, dia punya kemurahan. Sebenarnya dia nunggu kita bertobat, saudara. Bukannya dia menyetujui dosa-dosa kita. Bukan. Lalu ayat yang kelima, firman Tuhan bilang, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Berarti kalau demikian, karena kita tidak mau bertobat, pada akhirnya kita menimbun murka Tuhan. Suatu ketika kita akan terima hukumannya. Itu sebabnya, berjaga-jaga. Jangan sampai kita melayani dengan karisma tanpa karakter. Tapi kalau kita punya karakter, pastikan karisma Anda dan karisma saya menjadi hebat. Karena itu saudara, bagaimana sikap kita sebagai penutup dalam episode ini? Jangan remehkan hamba Tuhan yang dipakai di dalam karisma. Saya katakan jangan karena Anda sudah mendengar pelajaran saya ini, lalu Anda berkata, aha, pendeta itu dipakai, atau hamba Tuhan itu dipakai dalam karisma. Saya nggak percaya. Jangan begitu. Karena Tuhan bisa pakai. Kita tidaklah sebagai seorang hakim yang menghakimi. Hanya Tuhan yang menghakimi. Jangan menganggap Tuhan menyetujui dosa kita. Kalau kita tahu kita punya dosa, kita punya kelemahan, sebaiknya kita bertobat. Sebelum murka Tuhan jatuh atas kita. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan. Karena Tuhan menantikan kita
untuk bertobat. Karena itu saudara, miliki karisma yang dahsyat, bangun karakter yang luar biasa.